saya Bagas Raki Maulana. Saya 221109 Saya ada di kelas Rasio 4 Ril. Dalam penugasan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Rancang Bangun Tesla Coil Gun Pemancar Transfer Daya Listrik Tegangan Tinggi Berkabel dengan beban lampu. Tapi sebelum menjelaskan review jurnal, saya akan menjelaskan beberapa isi jurnal terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan masuk yang pertama, yaitu abstrak. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan pada yang menonton kalau layar laptop ini saya bagi dua terlebih dulu, yang mana yang sebelah kiri saya hasil jurnal yang telah saya review dan sebelah kanan ini adalah jurnalnya. Baik, masuk ke yang abstrak. Media dalam penyaluran energi listrik masih menggunakan kawat penghantar sampai sekarang. Di masa depan kawat penghantar mungkin akan ditinggalkan berganti ke nirkabel. Ciptaan dari ilmuwan Nikola Tesla, yaitu Tesla Coil, yang akan menjadi cikal bakal penyaluran energi listrik secara nirkabel yang dapat menyalakan lampu dengan perantara udara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap tegangan, arus, daya, induksi elektromagnetik yang dipancarkan, dan fluks cahaya lampu. Metode analisis menggunakan perhitungan, pengujian, dan pengukuran yang didapat dari data primer secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu input tegangan 5 volt, arus tegangan 1 ampere, tegangan yang dinaikkan high voltage generator 400 kV, jumlah lilitan sekunder 1400 lilitan, jumlah lilitan primer 10 lilitan, diameter pipa 3,81 cm, diameter torus 8 cm, jarak spark gap 1 meter 1 cm, lampu yang digunakan TL 8 watt, 5 watt, LED 5 watt, dan pijar 5 watt. Pengujian menggunakan variasi jarak 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm, dan 11 cm dari pemancar ke beban. Hasil yang didapatkan bahwa jarak sangat berpengaruh terhadap tegangan, medan elektromagnetik, dan flux cahaya. Nilai maksimal diterima oleh lampu TL yaitu tegangan 0,2 volt, induksi elektromagnetik 22859,2 kali 10 pangkat 7 Tesla, dan flux cahaya 4,8 kali 10 pangkat min 4 lumen yang dipancarkan lampu. Jika radius atau jarak pemancar semakin dekat dengan beban, maka nilai yang diterima semakin besar, atau semakin jauh nilainya semakin kecil. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Tesla Coil adalah sebuah media yang dapat mentransmisikan energi listrik melalui perantara udara. Tesla Coil ini menghasilkan tegangan tinggi, frekuensi tinggi, namun arus sangat lemah. Pada dasarnya Tesla Coil menghasilkan gelombang induksi elektromagnetik yang dapat menyalakan lampu neon dengan menggerakkan atom-atom dalam lampu tersebut. Zaman sekarang penyaluran energi listrik masih menggunakan kawat penghantar, dan proses instalasi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dapat dilihat di jalan pemasangan kawat penghantar yang sangat tidak enak dipandang. Dalam penelitian ini membahas tentang penyaluran energi listrik secara nirkabel dengan beban lampu atau dapat menyalakan lampu tanpa kawat penghantar. Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, namun ada perbedaan dari penelitian ini, yakni menggunakan mini high voltage generator sebagai pembangkit tegangan, spark gap, dan torus yang langsung terpancar pada beban lampu dan dapat menyalakan lampu tanpa adanya receiver. Sehingga perancangan dari Tesla Coil ini lebih efisien, pembuatan lebih sederhana, dan meminimalisir tempat. Pada penelitian ini dilakukan perancangan realisasi Tesla Coil Gun agar dapat menghantarkan listrik dengan perantara udara, pengujian dan analisis pengaruh jarak terhadap tegangan, arus, induksi elektromagnetik, dan flux cahaya dari beban lampu dengan spesifikasi berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu kajian pustaka 2.1 Tesla Coil. Tesla Coil merupakan pembangkit tegangan tinggi mempunyai frekuensi tinggi, namun
elektromagnetik yang dapat menggerakkan atom-atom pada lampu sehingga dapat menyalakan lampu yang berada di sekitar Tesla coil. Prinsip kerja Tesla coil hampir sama dengan prinsip kerja transformator. Kumparan primer menghasilkan induksi gelombang elektromagnetik ketika dialiri oleh arus listrik yang mengelilingi kumparan primer. Arus listrik mengalir dari ujung kawat pengantar ke ujung satunya sehingga menghasilkan GGL. GGL yaitu gaya gerak listrik. Arah gaya gerak listrik dapat diatur dari sumber listrik tersebut. Besar induksi magnet yang diterima berbalik lurus dengan nilai tegangan dan berbanding lurus dengan jumlah lilitan, maka dapat disimpulkan tegangan dan induksi magnet berhubungan erat. Medan magnet lebih aman jika terpapar makhluk biologis daripada energi listrik, sehingga medan magnet lebih aman digunakan dalam proses pentransferan energi. 2.2 yaitu kumparan trafo Tesla. Kumparan trafo Tesla dibagi menjadi dua bagian, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. 2.3 yaitu resonansi elektromagnetik. Medan elektromagnetik sangat berkaitan dengan resonansi elektromagnetik yang mempengaruhi aliran listrik. Apabila nilai dari medan elektromagnetik tak beraturan atau pada tingkat tertentu dapat menjadi berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan makhluk biologis. Pada dasarnya medan elektromagnetik adalah medan magnet dan medan listrik yang bergabung. Medan magnet jauh lebih aman dibandingkan medan listrik. Oleh karena itu, medan magnet dapat dijadikan pilihan pertama untuk pentransferan energi listrik. Metode induksi elektrodinamika sangat ramah lingkungan. Dalam metode ini, dua buah objek saling bertukar energi dengan frekuensi yang sama. Metode ini dapat ditentukan dengan jarak yang lebih jauh dikarenakan adanya pemancar dan penerima yang sebelumnya digunakan. Yang ketiga yaitu metode penelitian 3.1 lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Konversi Energi Listrik, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jembaran. Waktu pelaksanaan dimulai dari bulan Februari sampai Juni 2021. Tahap ini merupakan tahap pertama yang berupa pengumpulan referensi seperti buku, skripsi, jurnal, makalah ilmiah yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Khususnya penelitian dimulai dengan mempelajari sistem kerja, karakteristik, bagian-bagiannya maupun semua yang berhubungan dengan perencanaan transfer energi listrik secara nirkabel. Langkah kedua, perancangan prototipe. Merancang prototipe menggunakan aplikasi memilih alat dan bahan yang digunakan dan perhitungan komponen agar tercapainya kondisi seimbang. Langkah ketiga, realisasi prototipe. Pembuatan prototipe transmitter dan receiver sesuai perancangan sebelumnya. Langkah keempat, pengujian prototipe. Pengujian diawali dengan mencari perhitungan hambatan, kapasitansi, induktansi, frekuensi. Setelah semua selesai, dihitung dilanjutkan dengan pengujian dan pengukuran frekuensi, tegangan, arus induksi elektromagnetik, dan flux cahaya. Langkah kelima, menganalisis data. Setelah semua data terkumpulkan, peneliti menganalisis data yang didapat terhadap pengujian prototipe. Langkah keenam, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat mengambil kesimpulan. 3.2 yaitu perancangan prototipe. Penelitian ini menggunakan desain Tesla coil dengan high voltage generator dan spark gap seperti gambar yang tertera di bawah ini. Penelitian dilakukan dengan cara mencari nilai dari tiap-tiap komponen agar tercapai kondisi seimbang. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan Tesla coil gun. Analisa komponen rangkaian prototipe Tesla coil. Yang pertama, sumber input. Yang kedua, mini high voltage generator. Yang ketiga, saklar. Yang keempat, spark gap. Yang kelima, lilitan primer. Yang keenam, lilitan sekunder. Yang ketujuh, ground atau pentanahan. Yang kedelapan, torus. Yang kesembilan, beban lampu. Dan yang ke-10, alat ukur. Yang keempat, hasil dan pembahasan. 4.1 realisasi transmitter. Membuat kumparan primer berbentuk helix dibuat dengan menggunakan konduktor berdiameter 1 mm
persegi 10 cm, diameter kumparan 8 cm, dan jumlah lilitan 10 lilitan. Kemudian penyangga kumparan primer berbentuk tabung berbahan PVC dengan diameter 10 cm. Membuat kumparan sekunder menggunakan pipa paralon PVC berdiameter 3/2 dim atau 4,5 cm dengan tinggi 50 cm yang dililitkan kawat tembaga email berdiameter 0,3 mm sebanyak 4.400 lilitan. Pada ujung kumparan sekunder dipasangkan torus yang berupa sebuah ujung pemancar yang dibungkus aluminium foil yang berdiameter 8 cm. Sumber input bertegangan 5 volt dan arus searah 1 ampere dari adapter charger smartphone yang dirakit sedemikian rupa. Mini high voltage generator digunakan untuk meningkatkan tegangan. Spesifikasi yang dapat dinaikkan adalah input antara 3 volt sampai 6 volt. Dengan output yang dihasilkan adalah 400 kV. Spark gap dibuat dari skrup berdiameter 0,5 cm dengan panjang 3,5 cm yang terpisah oleh udara antara satu sama lainnya untuk menghasilkan loncatan listrik. Untuk penyangga menggunakan pipa paralon 3/2 dim dengan tinggi 5 cm. Selanjutnya kita masuk ke 4.2 yaitu perhitungan hambatan transmitter. Untuk menentukan hambatan listrik menggunakan persamaan yang menyatakan besar hambatan listrik berbanding lurus dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat penghantar tersebut. Yang selanjutnya yaitu 4.3 perhitungan induktansi. Nilai induktansi ini sangat berpengaruh untuk mengetahui nilai frekuensi pancaran berdasarkan perhitungan. Dari perancangannya ini digunakan lilitan kawat berjumlah 1400 lilitan. Luas pipa adalah 11,3 cm persegi, panjang kawat penghantar 167 cm dan permeabilitasnya sebagai berikut. Selanjutnya 4.4 perhitungan kapasitansi. Nilai kapasitansi dicari untuk mengetahui nilai frekuensi. Selanjutnya 4.5 perhitungan kapasitansi torus. Torus dibuat berbentuk tabung dengan lapisan aluminium. Torus mempunyai nilai kapasitansi katoda pada bagian atas dan anoda pada bagian bawah yang langsung terhubung ke bumi dan udara sebagai dieлекtriknya. Selanjutnya 4.6 perhitungan frekuensi pancaran. Berdasarkan perhitungan sebelumnya didapatkan nilai induktansi sebesar 1665 dikali 10⁻⁴ kapasitansi sebesar C 22891.05 kali 10⁻⁻12 dan kapasitansi pada torus adalah CT sama dengan 4.5 kali 10⁻⁻12. Selanjutnya 4.7 yaitu realisasi receiver. Receiver dibuat dengan beban lampu yang dipasangkan pada fitting lampu yang dihubungkan dengan konduktor berdiameter 1,5 mm dengan panjang 80 cm. Selanjutnya 4.8 hasil pengukuran frekuensi pancaran. Selanjutnya 4.9 hasil pengukuran tegangan, arus dan flux cahaya dengan beban lampu TL 5 watt. Selanjutnya 4.10 hasil pengukuran tegangan, arus dan flux cahaya dengan beban lampu TL 8 watt. Selanjutnya 4.11 hasil pengukuran tegangan, arus dan flux cahaya dengan beban lampu LED 5 watt. Selanjutnya 4.12 hasil pengujian lampu pijar 5 watt. Selanjutnya 4.13 analisis data. Selanjutnya 4.13.1 grafik tegangan terhadap jarak. Selanjutnya 4.13.2 grafik arus terhadap jarak. Seterusnya 4.13.3 grafik daya terhadap jarak. 4.13.4 grafik induksi elektromagnetik terhadap jarak. Selanjutnya 4.13.5 grafik flux cahaya terhadap jarak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, jarak sangat berpengaruh terhadap tegangan, flux cahaya dan medan elektromagnetik. Semakin dekat jarak pemancar dengan beban lampu, maka semakin besar pula nilainya dan sebaliknya. Dengan nilai maksimal tegangan 0,22 volt, flux cahaya 4.8 kali 10⁻⁻³ lumen dan induksi elektromagnetik 22859,2 kali 10⁻⁷ Tesla.
Namun jarak tidak berpengaruh terhadap arus, yang dimana arusnya selalu berubah-ubah atau tidak stabil. Yang kedua, spesifikasi lampu berpengaruh terhadap tegangan dan flux cahaya. Tegangan lampu TL maksimal dengan nilai 0,2 volt dan LED 0,16 volt, dimana lampu TL 8 watt mendapatkan nilai flux cahaya yang lebih besar, yang yaitu 4,8 kali 10⁻⁴ lumen dibandingkan lampu TL 5 watt. Lampu TL 5 watt yaitu 4,5 kali 10⁻⁴ lumen. Kemudian lampu LED 5 watt nilai flux cahaya lebih redup, yaitu 1,0 kali 10⁻⁴ lumen, sedangkan lampu pijar 5 watt tidak dapat menyala. Selanjutnya yaitu yang keenam, saran dari penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan alat, bahan dan komponen yang digunakan seperti sumber input 5 volt 1 ampere. Spesifikasi mini high voltage generator hanya dapat meningkatkan tegangan maksimal 400 kV, diameter pipa paralon, diameter kawat email tembaga, diameter torus, jarak spark gap, dan jumlah beban lampu. Adapun saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah dengan meningkatkan, menambahkan, atau berubah nilai-nilai dari alat, bahan, dan komponen yang digunakan dalam pembuatan prototipe, sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai output dari Tesla Coil dan jumlah beban lampu yang dinyalakan. Baik, selanjutnya saya akan melihatkan hasil jurnal yang telah saya review. Baik, saya akan bacakan penulis jurnal terlebih dahulu, yaitu yang pertama Iputu Nanda Nugraha Utama, yang kedua Iwayan Artawijaya, yang ketiga I Gusti Ngurah Janardana. Selanjutnya resume jurnal. Saya menyimpulkan resume jurnalnya itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap tegangan, arus, daya induksi elektromagnetik, dan flux cahaya dari beban lampu. Metode analisis yang digunakan meliputi perhitungan, pengujian, dan pengukuran. Penelitian menggunakan desain Tesla Coil dengan generator tegangan tinggi dan celah percikan. Langkah-langkah penelitian ini meliputi studi literatur, perancangan prototipe, realisasi prototipe, pengujian prototipe, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak sangat berpengaruh terhadap tegangan, medan elektromagnetik, dan flux cahaya. Semakin dekat jarak pemancaran dengan beban lampu, nilai yang diterima semakin besar, sedangkan semakin jauh nilai yang diterima semakin kecil. Uji prototipe Tesla Coil Gun menggunakan generator tegangan tinggi dan celah percikan menunjukkan bahwa jarak sangat berpengaruh terhadap tegangan, flux cahaya, dan medan elektromagnetik. Spesifikasi lampu juga berpengaruh terhadap tegangan dan flux cahaya, namun arusnya tidak stabil. Peneliti juga menemukan bahwa lampu LED 5 watt memiliki flux cahaya yang lebih redup dibandingkan lampu pijar 5 watt. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk meningkatkan, menambahkan, atau mengubah nilai-nilai dari alat, bahan, dan komponen yang digunakan dalam pembuatan prototipe, sehingga dapat meningkatkan nilai output dari Tesla Coil dan jumlah beban lampu yang dapat dinyalakan. Adapun kelebihan dari jurnal tersebut telah saya simpulkan, yaitu yang pertama, jurnal ini menggunakan metode analisis yang meliputi perhitungan, pengujian, dan pengukuran untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua, jurnal ini memberikan detail yang lengkap mengenai langkah-langkah penelitian, mulai dari studi literatur, perancangan prototipe, realisasi prototipe, pengujian prototipe, analisis data, hingga kesimpulan. Yang ketiga, jurnal ini memberikan temuan yang signifikan mengenai pengaruh jarak terhadap tegangan, flux cahaya, dan medan elektromagnetik pada Tesla Coil Gun, serta perbandingan antara lampu LED dan lampu pijar. Yang keempat, jurnal ini mencakup daftar pustaka yang relevan dengan topik penelitian, menunjukkan bahwa penelitian ini didasarkan pada referensi yang sangat kuat dan terkini. Selanjutnya yaitu kekurangan dari jurnal. Yang pertama, keterbatasan analisis arus. Meskipun jurnal memberikan analisis mengenai pengaruh jarak terhadap tegangan dan flux cahaya, namun analisis terhadap arus tidak terlalu rinci dan tidak konsisten, sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, keterbatasan data primer.
Jurnal ini menggunakan data primer secara deskriptif, namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai proses pengumpulan data primer, seperti metode pengambilan data, jumlah sampel, dan validitas data yang digunakan. Yang ketiga, keterbatasan kesimpulan. Meskipun jurnal memberikan kesimpulan mengenai pengaruh, jarak terhadap tegangan, fluks cahaya, dan medan elektromagnetik, namun kesimpulan tersebut perlu didukung dengan analisis yang lebih mendalam dan penjelasan yang lebih komprehensif. Yang keempat, keterbatasan penjelasan metode analisis. Jurnal ini memberikan informasi mengenai metode analisis yang digunakan, namun tidak memberikan penjelasan yang mendalam mengenai alasan pemilihan metode analisis tersebut dan bagaimana metode tersebut dapat menghasilkan hasil yang valid. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa penelitian mengenai rancang bangun Tesla coil gun memancarkan transfer daya listrik tegangan tinggi nirkabel dengan beban lampu menunjukkan bahwa jarak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tegangan, fluks cahaya, dan medan elektromagnetik. Semakin dekat jarak pemancaran dengan beban lampu, nilai yang diterima semakin besar, namun harusnya tidak stabil. Selain itu, penelitian juga menemukan perbedaan fluks cahaya antara lampu LED 5 watt dan lampu pijar 5 watt. Meskipun demikian, terdapat keterbatasan pada alat, bahan, dan komponen yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk meningkatkan, menambahkan, atau mengubah nilai-nilai dari alat, bahan, dan komponen yang digunakan dalam pembuatan prototipe sehingga dapat meningkatkan nilai output dari Tesla coil dan jumlah beban lampu yang dapat dinyalakan. Daftar pustaka mencakup referensi dari penelitian terdahulu yang relevan topik ini. Baik, sekian hasil tugas jurnal saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.